Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita kembali bahas ya mengenai capres-copras, capres-capres. Dan saya ingin menganalisis satu hal dengan asumsi bahwa pilpresnya ini jujur dan adil, ya paling tidak relatifly jujur dan adil, tidak ada kekuasaan dominan yang bisa menentukan suara karena jaringan yang dipunyai, yaitu jaringan kekuasaan. Nah katakanlah ada 3 calon sepertinya, Anies, Ganjar, dan Prabowo. Menurut Anda siapa yang akan unggul? Kalau kita dasarkan kepada survei, rata-rata survei itu bicara mengenai kemenangan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Anies enggak, selalu nomor 3. Tapi kalau kita bicara Google Trend dan Big Data, Anies yang nomor 1. Dan Prabowo yang nomor 2, Ganjar cuma nomor 3. Nanti kita mau percaya yang mana ya terserah. Mau lihat Google Trend, mau lihat pollingnya RH atau pollingnya ILC, atau lihat Big Data. Jadi satu Big Data yang pernah saya lihat, justru Anies AHY itu unggul dibandingkan pasangan lainnya. Prabowo Sandiaga Uno dan Ganjar Erick Thohir. Jadi itu. Tetapi kalaupun ada yang menang, ada yang kalah, 3 calon ini tipis-tipis bedanya. Bahkan masih dalam margin of error dalam beberapa survei itu. Lalu sekarang di mana titik kemenangannya? Nah, saya tidak ingin bicara lagi soal potensi kecurangan. Di mana satu kekuatan kekuasaan itu mengendorse, mendukung, menyokong satu pasangan calon. Tapi mau melihat ini misalnya seandainya mulus-mulus saja, ada persaingan 3 calon dan 3 calon ini relatifly misalnya bisa didukung oleh partai yang kurang lebih sama kekuatannya. PDIP P3 plus PAN, kemudian PKB Gerindra plus Golkar, mudah-mudahan begitu ya. Tapi rasanya Golkar gabung tapi wakil presidennya Caimin, how come? Lalu berikutnya adalah pasangan Anies Baswedan dan kemudian dengan siapapun kita nggak lihat nanti. Lalu kita kaitkan juga dengan partai pendukungnya. Ya, mudah-mudahan 3 calon ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa calon wakil presidennya yang diperkirakan akan membawa kemenangan atau menambah suara yang signifikan bagi calon presidennya. Sobat era sekalian, kalau kita lihat misalnya survei lagi, apa boleh buat ya. Walaupun saya tidak begitu percaya lagi dengan survei ya. Karena survei itu sederhana. Orang yang sama kalau dia ditaruh berkali-kali di situ lama-lama naik juga, seperti Erick Thohir misalnya. Beda sama Gatot Nurmantio yang barangkali surveinya tidak pernah dimunculkan lagi, atau Rizal Ramli misalnya. Tapi kalau seandainya Rizal Ramli ada modal, Gatot Nurmantio ada modal, tentu namanya bakal naik. Nah di sini ya, walaupun itu pengecualian untuk Ridwan Kamil. Di sini kalau kita lihat indikator politik ya, itu surveinya 8-13 April dengan 1212 responden yang kadang-kadang saya merasa apa iya mereka bisa memotretnya ya. Seperti ini, apakah enggak sebaliknya mencari legitimasi itu justru di lembaga survei dan suara disesuaikan. I don't know exactly. Di sini Ridwan Kamil paling besar 19,7%, kemudian Sandiaga Uno 18,4% dan Erick Thohir 11,8%. Sisanya Agus Harimurti, Yudhoyono, Hovifah, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar. Elektabilitas di bawah 10%. Kemudian Lembaga Survei Indonesia 31 Maret sampai 4 April 1229 responden. Ridwan Kamil lagi-lagi nomor 1 19,6%.
Kemudian Sandiaga Uno 18,9%. Saya khawatir jangan-jangan enumeratornya orang-orang yang di lapangannya sama ya. Bekerja untuk berbagai macam lembaga survei, we don't know exactly ya. Oke, ini Ridwan Kamil 19,6%. Kemudian Sandiaga Uno 18,9%. Kemudian Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, elektabilitas di bawah 15%. Kalau kita lihat posisinya begini ya, terlepas dari kita percaya atau tidak percaya surveinya, maka 3 besar survei ini memang cocok dipasangkan hanya kepada Ganjar Pranowo sebenarnya. Ya, misalnya Ridwan Kamil sama Ganjar Pranowo lebih cocok karena Ridwan Kamil Indonesia Barat. Sandiaga Uno juga begitu, cocok ke Ganjar Pranowo. Erick Thohir nggak jelas sebenarnya masanya di mana. Erick menganggap dirinya NU ya, tetapi kan orang tahu kalau dia baru juga bergabung dengan NU di bansernya. Jadi Erick sebenarnya tidak memiliki basis yang lebih jelas. Sandi juga nggak begitu, tapi kan Sandi sudah bersaing di dalam pilpres sebelumnya, tentu dia memiliki nilai tersendiri. Tapi tiga-tiganya adalah kepada Ganjar Pranowo. Anies dua yang tetap bisa dipasangkan adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Khofifah Indar Parawansa, AHY dan Khofifah ya. Kemudian Prabowo Subianto itu 3 nama, Khofifah, Caimin dan Erlangga Hartarto. Jadi sebenarnya itu aja sobat era sekalian. Jadi kalau pasangan Ganjar itu justru wapresnya dengan elektabilitas paling tinggi semua, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian Erick Thohir dan Ridwan Kamil. Ini cocok dengan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto itu cocok kalau dipasangkan, bukan cocok ya, barangkali menambah daya gedor kalau dipasangkan dengan Caimin atau Khofifah atau Erlangga Hartarto pilihannya. Sementara Anies antara AHY dan Khofifah. Sebenarnya Anies punya pilihan lain, misalnya Gatot Nurmantio. Sayang Gatot Nurmantio sepertinya tidak pernah dimasukkan ke lembaga survei sehingga orbitnya makin menjauh. Padahal harusnya dia masih potensial untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Andika Perkasa nggak muncul juga namanya di sini ya. Andika juga sebenarnya masih cocok untuk dipasangkan dengan, tapi kalau Andika nggak cocok kalau Anies karena dia bagian dari pemerintahan dan dekat ya. Tapi ya it could be possible dalam politik. Jadi sobat semuanya, tapi bukan berarti kalau misalnya bagus survei presidennya, B survei wapresnya bagus lalu digabungkan akan tetap bagus, enggak juga. Karena harus betul-betul dia tidak berada dari kolom yang sama. Sebagai contoh misalnya, Anies kalau dipasangkan dengan Ridwan Kamil mungkin gak banyak gunanya. Karena Ridwan Kamil basisnya kurang lebih basis yang sudah dimiliki Anies Baswedan. Kemudian dengan Sandiaga Uno, ya persepsinya sama-sama dianggap masa kanan, Islam kanan. Nah Erick Thohir yang agak berbeda. Cuma sekali lagi Erick Thohir gak jelas masanya di mana. Kecuali tadi logistiknya. Dibandingkan Erick Thohir ya lebih baik AHY atau Khofifah kalau bagi Anies Baswedan ya. Kecuali kalau kita misalnya berpikir tentang peran logistik. Tapi kalau peran logistik itu kan sebenarnya kalau calon ya bisa mendapatkan dari mana aja. Terutama kalau dia punya peluang menang besar ya. Pastilah konglomerat datang untuk taruh mata dadunya begitu. Itu ya sobat sekalian. Ya mudah-mudahan kita berharap memang betul-betul 3 calon ini dan dukungan terhadap Prabowo misalnya untuk terus dicalonkan ya lumayan. Dari sudah 57.000 yang voting terus mencalonkan 64% ya, persentasinya kurang lebih sama, berhenti mencalonkan 36% saja. Jadi masih banyak yang menginginkan bahwa Prabowo maju dalam peta pertarungan pilpres ini ya. Oke.
Coba kita bacakan ya komentar sobat daerah sekalian sebelum nanti kita istirahat ya. Kira-kira kenapa ya Bang sosok seperti Habib Rizik belum ada statement soal Pilpres sekarang padahal beliau banyak pengikut. Ya begini, not necessary kalau sekarang orang pendaftaran saja belum. Lagian dia kan sedang diincar terus menerus karena dia bebas bersyarat. Jadi dia akan statement pada waktunya menurut saya. Kalau sekarang terlalu cepat, orang pendaftaran saja belum. Misalnya dia ingin mendeklar untuk mendukung Anies. Iya kalau seandainya Anies bisa nyalon. Kalau enggak gimana? Ya, dan untuk itu barangkali ya cukup declare hanya beberapa hari sebelum pencoblosan. Kemudian Anies BTTP apa ya? Yang terbaik dari yang baik pilihan rakyat presiden rakyat. Apa BTTP itu? Kemudian gerakan People Power dari semua golongan lintas agama, suku dan ras pendukung cucu pahlawan nasional yakni Bapak Anies Baswedan bagaikan bola salju terjadi di berbagai daerah bak tumbuhnya jamur. Secara teoritis memang yang tumbuh secara organik relawannya adalah Anies Baswedan. Kita tidak melihat relawan Ganjar, relawan Prabowo yang tumbuh secara organik kecuali tadi elit-elitnya. Nah biasanya tumbuh secara organik ini punya kekuatan, tapi seberapa besar untuk bisa menghadang misalnya kekuatan negara yang mau cawe-cawe atau ikut campur. Tetap pilih Anies AHY, kalau pemilunya jurdil hakul yakin kemenangan ada di tangan Anies, Garut nyimak. Sebenarnya Prabowo mau dijadikan cawapres Ganjar, mana sudi Prabowo mending pisah. Saya warga Muh dukung Anies plus Prabowo juga oke. Ganjar bagus cuma kebablasan dan sering offside langkahnya. Terlihat kurang pengalaman dan sangat berpengaruh. Anies terlalu lunak dan lagi-lagi secara pengalaman setengah nanggung. Prabowo pas mantap. Luar biasa ya. Oke. Akal sehat yang jelas posisi capres yang aman adalah Ganjar siapapun nanti wakilnya terserah yang pasti jangan orang yang mengusung ideologi khilafah dan mereka yang suka politisasi agama. Salam NKRI bilang aja sabarin Domikini. Yang penting jangan Anies ya. Kita mencari alasan-alasan yang kadang-kadang tidak tepat ya. Anies Gus Baha juga cocok. Luar biasa. Kasihan nasib Wowo susah payah puji Jokowi supaya dapat dukungan ternyata dikibuli Jokowi yang dukung Ganjar. Ditinggal Sandi pula Wowo berharap jadi kawan dengan PDIP ternyata jadi lawan. Tidak ada alasan untuk mengabaikan sosok Prabowo untuk saya kali ini. Prabowo pilihan ideal. Saya tegas, berani, patriotik, nasionalis, anak satu, mandiri sendiri. Harta tidak habis setuju sebab tidak haus materi. Kemudian Bismillah Anies dan Khofifah pasti menang satu putaran tapi pasti keduluan sama Mbak Mega yang ambil Kofifa. Erlangga pasangan Zulkifli aja bang biar 4 pasang calon. Oh, iya, maunya saya iya. Kalau misalnya Erlangga mau jadi calon presiden berpasangan dengan Zulkifli Hasan boleh. Tapi masalahnya apakah Zulkifli Hasan berani ya seandainya tidak ada perintah dari Presiden Jokowi ya yang notabene bukan ketua umum partainya tapi manut. Sudahlah Prabowo buang-buang duit saja nggak bakalan menang juga pendukungmu yang lalu sudah meninggalkanmu mendingan dukung Anies. Akal sehat Anies belum aman tiketnya masih bodong dia belum ada wakil satu partai saja keluar dari koalisi Anies pasti DO oleh karena itu tidak relevan bicara wakil Anies koalisi partainya belum sepakat. Ya kita ini kalau kita bicara tidak relevan, Prabowo pun tidak relevan, bayangkan. Karena Prabowo pun bisa pergi semua, bedol desa semua ya. Demi rakyat ujungnya jual rakyat buat perut sendiri. Kemudian apalagi demi rakyat ujung-ujungnya jual rakyat buat perut sendiri. Anies AHY top, Anies Abu Janda. Luar biasa. Semoga pemilu 2024 berlangsung jurdil walau masih ragu akan berlangsung jurdil. Salam keren cadas ya, keren cadas ya.
Rizal Ramli cocok tuh dijadikan cawapres siapapun terkecuali Ganjar. Ya, Rizal Ramli cocok ya, dia punya kualitas. Masalahnya adalah apakah kekuatan politik Anda mau menjadikannya wakil presiden. Belum lagi kalau kita bicara tentang building image ya. Karena ini kan sudah ada orang-orang yang bekerja untuk menaikkan orang, menurunkan orang ya. Saya ingin mendengar pendapat Bang Era tentang hasil polling survei. Kenapa Pak Anies selalu ada di urutan 3? Apakah hasil tersebut memang kredibel atau hanya cuan yang mereka dapatkan? Maaf. Ya, saya tidak bisa menuduh survei itu direkayasa, tetapi bandingan survei itu adalah Google Trend dan juga Big Data. Kalau kita bicara Google Trend dan Big Data, ya yang unggul Anies Baswedan. Nah, Anda mau percaya mana? Google Trend atau Big Data atau survei yang katanya ilmiah itu kan? Saya sendiri sih untuk rakyat Indonesia yang sangat sangat pluralistik seperti ini, sangat jomplang dalam pemahaman politiknya. Kadang-kadang mikir apa iya kita punya kemampuan memotret keinginan itu ya, ataukah jangan-jangan dibalik? Survei di depan dan kemudian penghitungan mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja sobat Era sekalian ya. Kita lanjutkan besok ya dengan isu-isu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.